Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat datang di sesi live session untuk DTS ya, untuk yang Android Learning Pad batch 2 ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini adalah pertemuan terakhir. Mas Zulkifli sudah memuji komentar bahwa hari ini adalah pertemuan ke-10 dan merupakan pertemuan terakhir ya. Nggak terasa sudah berapa minggu ya teman-teman semua belajar. Kalau mungkin teman-teman mengingat lagi step di awal, mungkin dibandingkan ya antara teman-teman yang sekarang dengan teman-teman yang dulu mungkin sebelum tahu tentang Android, mungkin sudah lumayan banyak ya materi yang teman-teman pelajari. Yang sebelumnya nggak tahu itu nggak tahu ya gimana tuh cara bikin aplikasi Android, sekarang udah mulai tahu lah ya setidaknya gambarannya, mulai dari kayak mulai ngedesain, ambil dari API, dan sekarang hari ini kita akan belajar tentang gimana cara nyimpennya ke dalam database, atau lebih umum lagi yaitu tentang local data persistent ya. Jadi ya karena ini adalah pertemuan yang terakhir, teman-teman tetap semangat ya. Kalau melihat udah ada yang standby dari jam 6:30, ini ada Mas Wahyu, Mas Muhyiddin, Mas Irwan, Mas Yusron, Suyanto, selamat Mas Masani, Mas Ipudu Gede ya, sudah menunggu nih. Ya, semoga ini pertemuan ini bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman semua ya. Dan ini adalah batch yang kedua terakhir ya. Sedikit spill aja, sepertinya nanti ada juga batch yang ketiga dengan materi kelanjutan dari materi yang sudah teman-teman pelajari ya. Jadi kalau di sini teman-teman sudah belajar tentang Kotlin dan juga tentang tentang Android fundamental ya. Nanti juga akan ada batch selanjutnya belajar tentang Android intermediate ya. Spillnya seperti itu. Jadi pantengin aja kalau teman-teman mau belajar lagi di DTS, pengen lanjut, udah lulus nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah lulus, pengen lanjutin nih, penasaran dengan materi yang selanjutnya, ya ikut aja batch yang ketiga, pantengin terus di DTS, nanti akan ada materi tentang belajar intermediate ya. Jadi di situ kita belajar lebih dalam lagi, kita belajar best practice yang biasa sering dipakai untuk project ya. Seperti misalnya untuk ngupload image kayak gitu ya. Kemudian ada gimana cara bikin halaman register, login, flow-nya seperti apa, yaitu diajarin di Android Intermediate. Kemudian animasi, cara bikin custom view, kemudian gimana cara bikin aplikasi yang bisa nampilin listnya banyak gitu ya, di scroll nggak habis-habis kayak kalau kita buka Instagram. Selanjutnya ada juga bikin maps atau peta ya, yaitu semua di Android Intermediate ya. Jadi silakan teman-teman jika berminat pantau terus DTS untuk yang batch ketiga. Tapi ya syaratnya biasanya teman-teman harus lulus dulu ya di kelas yang sekarang, yaitu kelas Android fundamental. Kalau belum ya mungkin nanti jadi tereliminir kayak gitu ya. Karena tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi ya pastikan teman-teman menyelesaikan kelasnya, di-push terus, coba luangkan waktunya kalau mungkin sebelumnya teman-teman sibuk gitu ya mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ya menurutku ya teman-teman bolehlah meluangkan waktunya entah itu di weekend atau di malam hari gitu untuk nge-push buat menyelesaikan kelas ini ya, karena ya teman-teman sudah dapat kesempatan ini, udah dapat beasiswa ini, ya manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Karena kesempatan gini bisa aja nggak datang lagi ya, bisa aja kelewat kayak gitu, mungkin nggak ada lagi. Mumpung ada, teman-teman dapat kesempatan, udah sampai sini, ya push terus sampai akhir. Deadline masih lumayan ya, masih ada beberapa minggu lagi, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai kelewat kayak gitu ya, sampai. Apalagi nanti kalau nggak lulus DTS katanya nggak boleh ikut kelas DTS yang lainnya ya. Makanya buat teman-teman yang sudah mengkomit ya dari awal, silahkan di-push lagi. So, kalau teman-teman nyoba kirim submission, walaupun gagal, it's okay gitu, daripada tidak sama sekali ya. Kalau gagal pun nanti kita kasih saran kayak gitu ya, gimana supaya bisa diterima, supaya lebih berhasil. Ya, jadi ya buat teman-teman yang sebelumnya masih malu-malu buat ngirim submission aja malu-malu, sekarang lebih berani aja, tapi ya pastikan kriterianya sudah mencukupi kayak gitu ya.
Oke, itu awal buat teman-teman supaya lebih semangat lagi ya, karena ini adalah pertemuan yang terakhir. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar materi ini khususnya, silakan ditanyakan. Kalau nanti ada materi yang lainnya seperti biasa, kita punya guideline bahwa nanti untuk materi yang pertanyaan yang di luar materi akan dijawab di akhir. Misal teman-teman ada pertanyaan seputar submission akhir, silakan nanti ditanyakan aja. Akan aku coba bantu jawab bisa mungkin ya di kesempatan kali ini. Jadi silahkan kalau nggak paham langsung aja tanya di kolom YouTube ya, pakai hashtag tanya biar bisa difilter. Kemudian jangan lupa presensi dan jangan lupa buat tertib berkomentar ya. Aku lihat udah pada tertib lah ya, udah ngasih semangat kayak gitu Mas Wahyu, Mas Sodik kayak gitu ya, memberikan semangat buat teman-teman semua ya, bagus. Next ya. Jadi apa aja sih nanti yang akan kita pelajari di malam hari ini yaitu ya, yaitu kita akan belajar tentang local data persistent. Jika sebelumnya teman-teman sudah belajar mulai connect ke API ya, berhubungan dengan dunia luar, nah sekarang kita mencoba untuk berhubungan dengan dunia dalam. Kalau sebelumnya kita connect dengan API, ngambil data dari API, gitu ya. Nah sekarang coba kita nyimpen state atau nyimpen data suatu hal ke dalam database ataupun tipe penyimpanan lainnya yang ada di dalam Android. Nah, kira-kira ada apa aja nih yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat dulu untuk overview-nya. Jadi yang pertama kita melihat ada apa saja nanti penyimpanan yang ada di dalam Android, kemudian ada set preference, ada setting preference, ada data store, ada SQLite, ada room. Ya, cukup banyak untuk malam hari ini. Tapi saya harap teman-teman tetap bisa fokus karena ini nanti saya akan mencoba menjelaskannya dengan lebih simpel buat teman-teman semua. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, dari pengenalan dulu nih. Di Android itu data penyimpanannya apa aja sih? Yang pertama ada on-service state, ini yang paling minimal, yang paling kecil ya. Jadi kalau kita biasanya di awal sekali materi Android fundamental kita belajar ketika kita ubah orientasinya, kalau kita mau nyimpen data-data yang kecil kita bisa pakai on-service state ya. Jadi tipe ini modelnya key value dan hanya disimpan ketika aplikasi dibuka ya. Jadi kalau kita rotate, kemudian kita beriin aplikasi yang kita rotate gitu, data yang di dalam edit text apapun masih bisa tetap ada, yaitu kita simpannya di sini. Namun kalau kita udah keluar aplikasi, balik lagi ya data itu akan hilang ya, karena hanya sementara saja untuk menyimpannya. Kemudian yang kedua ada data store ya, untuk nyimpan data-data yang biasanya buat settings ya. Jadi hanya tipe-tipe kecil dan kita nyimpannya dengan format key value ya. Dan data ini akan tersimpan sampai aplikasi di uninstall atau clear data ya. Ya biasanya ini dipakai untuk nyimpan contohnya setting apakah dark mode atau light mode. Model-model seperti itu yang biasanya disimpan. Jadi yang hanya state ataupun hal-hal kecil yang tidak terlalu berat kayak gitu ya. Nah, kalau yang sudah mulai berat, ada tipe datanya banyak, nah kita mulai masuk ke SQLite database ya. Di situ kita bisa nyimpen data dengan menggunakan tabel ya. Jadi nggak cuma satu data aja, tapi bisa langsung satu tabel yang isinya macam-macam. Modelnya sama, aplikasi akan menyimpan data sampai di uninstall atau clear data ya. Ya konsepnya rata-rata sama ya, sampai di uninstall atau clear data. Kalau udah di clear data ya data di aplikasinya kita hilang dan otomatis ya balik lagi ke awal. Nah kemudian yang selanjutnya ada room ya. Room ini versi upgrade-nya dari SQLite, nanti kita lihat apa bedanya gitu ya. Yang selanjutnya ada app specific storage. Nah ini kalau kita mau nyimpan file kayak gitu ya, mau nyimpan image, kita bisa simpan di sana. Jadi kalau hanya dipakai di aplikasi kita pakainya yang app specific, yang private. Kalau misal bisa juga nih, misal kita punya aplikasi buat kamera gitu ya, dan mau bisa diakses dari aplikasi yang lainnya.
Misalnya mau dari WA, kalau pas ngemilih gambar, muncul gambar yang dari aplikasi kita. Itu pakainya yang shared storage, yang public ya. Kalau yang private ini ya kebutuhannya cuma dipakai di aplikasinya kita aja gitu ya. Nah, kalau yang shared storage lebih umum. Kemudian sebenarnya network atas server juga bisa membuat menyimpan data, tapi ya nyimpannya di server seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ketika kita mengupload gambar, upload data, ya semua itu akan tersimpan di server dan datanya akan selalu ada selama servernya aktif pasti. Materi Mas Dunia Maya, materinya mantap nih ya tuh. Oke, sip. Kita lanjut dulu ke bagian selanjutnya, yaitu tentang set preference. Jadi set preference adalah mekanisme untuk menyimpan data dengan tipe data yang primitif ya. Jadi cuma misal boolean, integer, long, atau string. Ya tidak ada relasinya. Jadi intinya itu ya. Kalau kita mau menentukan mau pakai set preference atau mau pakai SQLite ya. Intinya adalah apakah di situ ada relasi atau enggak ya. Kalau tidak ada hubungannya, nggak ada sangkut pautnya ya better kita simpan aja di set preference. Jadi konsep yang dipakai key value nanti kita lihat seperti apa. Ya sebenarnya teman-teman sudah belajar key value ini ketika kita ngirim data pakai put extra ya. Put extra itu kan konsepnya juga pakai key value. Kalau kita mau ngirim, kita kasih key-nya apa, kemudian value-nya apa. Pas kita menerima data, kita mengambilnya berdasarkan key yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah set preference biasanya digunakan untuk menyimpan atau pengaturan atau konfigurasi dan session ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi misal kita mau menyimpan misal ukuran huruf di aplikasi kita yang large nih atau medium atau small, itu bisa juga kita simpan gitu di pengaturan aplikasi kita. Jadi ketika si user membuka aplikasi kita tetap sama ya, karena data penyimpanan yang ini tidak hilang gitu walaupun aplikasinya sudah ditutup. Jadi tetap ada. Nah, contohnya di mana sih cara bikin set preference? Mudah banget. Jadi tinggal kita panggil get set preference, kemudian di sini nama preference-nya apa dan modenya apa. Biasanya sih mode private ya dipakai biar nggak bisa open ke yang lainnya. Kemudian kalau mau nyimpan, kita pakainya editor, set preference editor seperti ini. Jadi untuk inisialisasinya pakai .edit. Kemudian di sini tinggal di put aja sesuai dengan tipe datanya. Jadi mirip banget kan ya, seperti kalau kita pakai put extra ya. Jadi tinggal put string atau put integer atau misal put boolean kayak gitu, menyesuaikan aja dengan tipe datanya. Nah, contohnya di sini key-nya name, kemudian di sini diisi dengan string, yang ini diisi dengan angka. Dan terakhir, jangan lupa pakai apply untuk eksekusi, memasukkan data ke dalam database set preference-nya. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan commit, yang kedua menggunakan apply. Bedanya apa? Kalau commit kita melakukannya secara sinkronus, kalau apply kita melakukannya secara sinkronus. Teman-teman kemarin sudah belajar kan ya bedanya antara sinkronus dan asinkronus. Jadi seharusnya udah tahu bedanya seperti apa. Kalau yang lebih aman berarti kita menggunakan apply supaya dia nyimpannya secara asinkronus ya. Walaupun memang mungkin nggak terlalu terasa ya karena data yang disimpan kecil, tapi ya better kita pakai yang apply. Next, yaitu gimana sih kemudian cara ngambil datanya? Ya gampang banget dari instance preference tadi, tinggal kita get aja sesuai dengan tipe datanya. Misal get string, kemudian key-nya apa, get in key-nya apa. Kalau untuk yang parameter kedua ini adalah default value-nya ya. Misal kalau data yang di sini masih kosong, kita bisa ambil default-nya, misal 0 atau string kosong seperti ini. Nah, selanjutnya, ini yang menarik dan biasa dipakai ya ketika kita menggunakan set preference adalah membuat halaman settings ya. Nah, halaman setting memungkinkan pengguna untuk mengubah fungsionalitas dan tampilan aplikasi seperti mengubah tema, bahasa, ya hal-hal yang simpel seperti itu. Ya sesuai dengan preferensi penggunanya, kita bisa menggunakan halaman setting. Banyak ya aplikasi-aplikasi yang menggunakan halaman setting dan biasanya kalau kita ngelihat tampilannya mirip-mirip ya, sesuai dengan material desain yang udah didesain sama Google.
Nah, kalau teman-teman ingin membuat seperti itu juga, cara yang disarankan di sini yaitu kita bisa menggunakan namanya Android X Preference. Jadi kalau kita menggunakan Android X Preference ya kita bisa bikin seperti yang ada di halaman setting di Google tersendiri ya. Jadi misal listnya ya seperti itu, kemudian ada edit text-nya seperti itu. Jadi kita nggak manual bikin sendiri. Sudah mengikuti dengan apa namanya platform standarnya platform gitu ya, menggunakan material design. Kemudian selain itu Android X Preference juga sudah otomatis terhubung dengan set preference. Jadi jika data yang di sini berubah, maka nanti set preference-nya juga berubah. Jadi ini tentu memudahkan teman-teman, nggak perlu mengubahnya secara manual. Kemudian yaitu tampilannya akan menyesuaikan dengan material design. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih untuk preference screen dari yang Android X tadi. Jadi misal kita punya edit text preference, nanti tampilannya seperti ini. Kalau checkbox preference, nanti tampilannya seperti ini. Ada juga preference yang lainnya ya, misal list preference atau switch preference, itu pun ada. Jadi teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Hal yang paling penting di sini yaitu teman-teman mendefinisikan key-nya ya. Jadi pastikan diberikan key. Kalau yang lainnya summary title itu yang muncul di sini ini title, ini summary. Kemudian di sini ada apakah bisa multi line atau single line, kita definisikan di sini. Jadi yang paling utama adalah key-nya ya. Nah, fungsi key ini buat apa? Kita lihat di sini. Oh belum. Jadi kita bikin dulu nih, nampilin halaman settingnya seperti apa. Caranya tinggal kita bikin fragmen baru, kemudian extend ke preference fragment compat ya. Seperti ini, kemudian kita override on preference-nya dan kita tambahkan tadi preference yang sudah kita buat di sini. Biasanya formatnya XML seperti ini. Kita tambahkan menggunakan fungsi add preference from resource ya. Kemudian tadi nama XML-nya apa. Cukup seperti ini, maka apa namanya aplikasi kita akan tampil dengan syaratnya menggunakan manggil fragmen terlebih dahulu. Caranya sama seperti kita manggil fragmen biasanya, jadi tinggal pakai fragment manager, kemudian begin, dan kita define fragmen yang mau kita panggil apa, dan kita commit ya. Dengan begitu, maka nanti tampilannya akan muncul ya untuk settings yang sudah dibuat. Nah, kemudian disinilah tadi fungsi key yang sudah kita definisikan, yaitu untuk dibaca nih. Jadi misal kalau kita mau ngambil data dari set preference yang dari sini ya tinggal kita langsung aja pref get string sama seperti tadi, tapi key-nya ini menyesuaikan dengan key yang sudah didefinisikan di preference screen tadi. Kemudian untuk masukin datanya gimana? Masukin datanya sudah otomatis di-handle oleh si preference screen ya. Jadi teman-teman nggak perlu mengatur itu. Teman-teman cukup mengambil datanya aja. Kalau mau mengatur, masukin data, semuanya udah diatur di si preference screen tersebut. Jadi memudahkan banget lah ya. Daripada kita harus membuatnya secara manual. Nah, ya, kalau kita mau baca setiap kali ada perubahan data ya, pengen ngecek nih, misal ada list kayak gitu, dan ketika kita milih salah satu listnya pengen langsung ada melakukan perubahan. Nah, teman-teman bisa pakai namanya set on preference change listener ya. Di sini misal teman-teman ketika apa namanya menghidupkan switch ya untuk notifikasi, maka nanti akan menjalankan book manager misalnya. Nah, di sini kita bisa pakai set on preference and listener. Perhatikan ya, jadi ini yang kita pakai, dan ini biasa dipakai juga nanti ketika simulasi AD ya. Simulasi AD biasanya juga ada, ketika kita ujian AD atau Assessment Under Developer, biasanya salah satu tasknya yaitu bikin halaman settings untuk mengaktifkan notifikasi ya. Nah, ini adalah contoh sampelnya. Jadi key-nya, kuncinya adalah di fungsi set on preference change listener untuk membaca setiap kali ada perubahan ya. Jadi kalau switch kan pilihannya hanya dua ya, true atau false ya, tinggal kita if else aja. Next, yaitu tentang data store. Oke,
Kalau kita lihat pertanyaannya masih umum, jadi aku jawab nanti di akhir dulu aja ya. Biar masih relate nih, karena data store dengan set preference ini masih mirip-mirip. Jadi kita lihat terlebih dahulu ya, data store itu seperti apa. Jadi data store ini adalah library baru yang dapat menyimpan data sama dengan tadi set preference, bahkan kabarnya dia akan menggantikan set preference. Makanya kalau kita lihat di tutorial di videonya Android developers itu mereka menyarankan menggunakan data store gitu ya dibandingkan menggunakan set preference. Kenapa? Alasannya yaitu kalau kita menggunakan data store akan jadi lebih aman ya dan bisa berjalan secara sinkronus. Kalau tadi kita ngelihat di set preference kodenya yaitu mana ya? Commit ya, dan ada juga apply tapi ya ini untuk hal-hal yang kecil ya. Kalau hal yang besar kita nggak bisa gitu. Karena tadi dia terbatas untuk yang set preference ini hanya untuk data primitif ya, misal boolean, integer, long atau string. Nah, kalau data store ini bisa kita masukkan juga satu kelas atau data kelas sekaligus. Bedanya seperti itu. Oke, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Kemudian dia juga menggunakan coding coroutines ya, dan juga flow. Jadi integrated ya dengan platform yang biasa kita, dengan bahasa yang biasa dipakai, yaitu menggunakan Kotlin. Kemudian ada dua jenis data store di sini. Yang pertama yaitu preference data store, yaitu kita nyimpennya menggunakan XML. Jadi sama seperti set preference. Yang kedua menggunakan proto data store. Nah, kalau ini kita nyimpennya menggunakan skema protokol buffer ya. Kalau belum tahu protokol buffer itu adalah skema yang dibuat oleh pihak ketiga gitu ya untuk kalau kita mau menyimpan suatu data. Nanti kita lihat kalau mau lihat contohnya ada di slide selanjutnya. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih perbedaannya seperti apa sih antara set preference, kemudian preference data store, dan juga proto data store. Yang pertama yaitu secara sinkronus ya. Kita bisa baca tadi menggunakan listener ya, atau preference listener. Tapi kalau kita menggunakan data store, kita bisa pakai flow. Kalau teman-teman belum tahu tentang flow adalah reactive programming ya untuk supaya kita bisa membaca data secara terus-menerus tapi secara efisien ya. Nanti kita cek untuk kodenya. Kemudian ada synchronous API. Bisa aja dilakukan di set preference, tapi itu artinya seperti yang kita pelajari sebelumnya akan tidak bersahabat ya dengan main thread ya. Maka karena dia akan mengganggu fungsional yang ada di main thread. Makanya kalau kita lihat di data store dia nggak boleh ya sinkronis karena akan mengganggu seperti yang tadi kan. Kalau di set preference masih memungkinkan melakukan itu. Kemudian aman ketika dipanggil dalam thread ya karena dia masih di luar thread, masih di main thread ya kurang kenal aman. Kalau ini kita bisa melakukannya di data store, kita melakukannya bisa di coroutine seperti yang kita pelajari sebelumnya akan jadi lebih aman. Kemudian kalau ada error nih ya, yang paling penting sisa preference nggak bisa ngasih tahu ya. Kalau di preference data store ada pilihannya gitu buat nge-catch errornya. Kemudian aman dari runtime abstraction. Ya. Artinya apa? Ya mungkin ketika aplikasi dibuat bisa gitu, tapi ketika jalan tiba-tiba muncul error. Ya ini bisa terjadi misalnya ketika key-nya tidak cocok gitu ya. Itu kan bisa menyebabkan error ya. Jadi ya itu yang menjadi problemnya. Kemudian ada transactional API. Transactional API ini dipakai kalau kita biasanya menyimpan data yang banyak kayak gitu ya. Kalau menggunakan transactional API ini bisa lebih efisien. Kemudian menangani migrasi data. Jadi kalau teman-teman sebelumnya menggunakan set preference, kemudian pengen diubah nih existing-nya ke data store bisa, karena data store support terhadap hal tersebut. Kemudian dari tab safety ya. Tab safety ini set preference tidak aman karena tadi masih menggunakan key kayak itu, key yang ditulis secara manual, begitu juga dengan preference data store. Nah, kalau proto data store dia sudah aman karena nanti ada generatornya. Jadi ketika kita bikin key nanti akan otomatis dibuat kodenya ya.
Nah, itu menggunakan mekanisme protokol buffer yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, contoh bikinnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi, kalau kita melihat kodenya sebenarnya nggak beda-beda jauh ya dengan set preference ya. Yang pertama kita inisialisasi terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan by lazy, by preference data store untuk membuat data store ini secara mudah ya. Jadi kalau sebenarnya kodenya panjang, tapi karena kita menggunakan by preference data store, semua itu udah di-handle oleh si preference data store. Jadi kita lempar ke mereka dan dia otomatis bikin. Kita cuma perlu mendefinisikan nama dari preference ini ya. Kemudian untuk menyimpan data, ya kita biasanya bikin terlebih dahulu key-nya apa, ya. Misal boolean preference key atau int preference key atau string preference key, jadi menyesuaikan dengan tipe datanya. Kemudian kita kalau mau ingin menyimpan data, tinggal menggunakan edit dan di sini menggunakannya modelnya seperti kalau kita pakai map ya. Jadi preference, kemudian di sini key-nya apa, masukkan di sini dan kita isi dengan datanya. Misal di sini true, false atau data dari yang di-passing ke kelas ini, ya itu bisa. Kemudian kalau mau ngambil data tadi kalau ngedit pakai .edit, kalau di sini menggunakan .data.map dan di sini kita bisa ngambil data sesuai dengan key-nya dan juga memberikan nilai default-nya. Nah, kalau yang data store seperti ini ya, jadi ada yang namanya serializer-nya kalau kita lihat bedanya dengan yang sebelumnya. Serializer itu nanti didefinisikan seperti ini, contohnya setting serializer ya. Jadi kita bikin kelas baru yang extend ke serializer, kemudian di situ kita definisikan nih ada apa aja di dalam default value-nya apa aja gitu, yang di serializer tersebut. Kalau kita mau mendefine ada yang disimpan apa aja itu ada di skema protonya. Jadi nama ekstensinya yaitu .proto seperti ini ya. Jadi misal di sini ada bool time sama dengan 1, ya ini yang kita define. Misal ada yang lainnya string apa gitu ya, tinggal kita bikin aja barisnya di sini kayak gitu. Ada apa lagi, tambahkan lagi gitu. Dan untuk menerapkan Proto Data Store ini cukup lumayan lebih kompleks daripada yang set preference data store ya, preference data store. Karena di sini kita perlu plugin, kemudian perlu menambahkan protobuf di Gradle-nya seperti ini. Nah, kelebihannya apa sih kalau kita menggunakan data store yang proto ini? Jadi setelah kita define di sini, maka nanti akan otomatis di-generate kodenya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada setting seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini sudah tidak ada key lagi, makanya secara type safety ya dia lebih aman karena kita tidak menuliskan key secara manual, tapi sudah di-generate secara otomatis. Jadi tinggal kita panggil aja setting. Misal kalau ada pengaturan yang lainnya, misal set size font itu ya tinggal diatur aja di sini. Kemudian untuk ngambil datanya pun sama. Jadi di sini kita tidak perlu key lagi, cukup langsung panggil tadi data yang sudah didefinisikan di protonya. Oke. Jadi sudah dapat gambaran ya seperti apa untuk data store-nya. Oke, aku cek dulu. Oke, teman-teman izin patah-patah. Iya nggak yang lainnya? Coba dicek. Kalau aku melihat koneksi di sini aman sih. Aman belum sih? Aku lanjut dulu ya, tapi kabarin aja kalau misalnya yang lainnya ada yang merasakan hal yang sama. Nanti aku cek lagi. Oke, next. Yang selanjutnya adalah SQLite ya. Jadi kalau tadi udah yang simple-simple, kita key value kita bisa pakai dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan
menggunakan set preference, yang kedua menggunakan data store. Nah, kalau yang lebih kompleks dan ada relasi, ada tabelnya, kita menggunakan yang satu ini, yaitu pilihan pertamanya ada SQLite ya. Ini hari ini aku agak cepat di materi ya, mungkin kita banyakin ditanya jawab supaya teman-teman lebih leluasa mau bertanya. Yang pertama dari SQLite sendiri, jadi SQLite adalah database yang ada di dalam Android ya, itu sudah tertanam, jadi bisa kita manfaatkan. Yang membuat dia namanya SQLite adalah karena dia ringan ya, light ya. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah bikin ya namanya database gitu di web, biasanya kan perlu pengaturan terlebih dahulu ya. Perlu definisiin user apa namanya, password terlebih dahulu, kemudian ngorekin terlebih dahulu. Nah, kalau SQLite ini lebih simpel untuk hal tersebut ya. Makanya dia namanya SQLite. Selain itu datanya yang disimpan pun biasanya kecil dan bisa dipakai gitu di memori yang terbatas. Jadi namanya SQLite. Nah, kemudian manfaatnya apa sih database yang disimpan secara tampil seperti ini? Yang pertama ya user experience ya. Karena apa? Biasanya kalau kita punya aplikasi, kemudian kita simpan dulu di database sebelum ketika aplikasi dibuka, maka sudah ada tampilannya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu dulu ada loading terlebih dahulu buat nge-fetch data ke API-nya, tapi sudah ada yang tersimpan terlebih dahulu di dalam aplikasinya. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman buka aplikasi misal kayak Instagram ya, biasanya kalau kita buka Instagram kan sudah ada ketika kita buka aplikasi sudah ada apa namanya, post-post yang muncul ya tanpa ada loading terlebih dahulu ya, itu karena dia sudah nge-fetch data terlebih dahulu, jadi tidak setiap kali ketika kita buka Instagram langsung dia fetch kayak gitu ya, tapi disimpan dulu. Nah, maka secara experience jadi lebih cepat gitu, nggak harus nunggu si loading terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tidak boros baterai. Otomatis kalau kita tidak selalu terus-menerus mengambil data dari API, ya maka data baterai jadi tidak boros. Ini terutama untuk aplikasi-aplikasi yang datanya tidak sering berubah ya. Contohnya apa? Contohnya Wither ya. Wither kan sehari kan masih sama terus. Makanya kita bisa ngambil aja data yang dari lokal itu daripada harus ngambil data dari API terus-menerus. Dan otomatis juga kalau kita nggak ngambil data dari API jadi hemat kuota. Ya, ini yang paling senang. Kemudian juga mengurangi beban server dan bandwidth jaringan ya. Jadi kalau banyak yang nge-request ya ke server ya pasti akan membebani server. Ya, untuk menguranginya salah satu alternatifnya yang bisa kita simpan ke local database. Dan salah satu hal penting lainnya yaitu kita bisa menggunakan aplikasi walaupun tidak ada internet ya. Jadi fungsionalitas masih bisa jalan ketika aplikasi kita tidak ada internet karena sudah kita simpan ke database. Nah, supaya lebih gampang memahaminya, gampang mencernanya, kita langsung ada ke contohnya ya. Misal kita punya tabel seperti ini ya, kemudian ingin kita buat database-nya di dalam Android. Seperti apa sih hasilnya? Yang pertama, kalau kita pakai SQLite, kita perlu bikin namanya kontrak terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira di situ ada kolom apa aja sih? Tadi ada title, author, genre, page. Ya, kita bikin dulu variabel-variabelnya. Fungsinya buat apa? Biar nanti kalau teman-teman ngambil atau teman-teman memasukkan data tidak salah gitu untuk key-nya ya. Ibaratnya ini kumpulan key atau tabel-tabel yang ada di dalam kolom-kolom yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, kemudian kita perlu yang namanya SQLite Open Helper, jadi tinggal di-extend aja ke SQLite Open Helper, kemudian di sini kita bisa definisikan versinya sama nama database-nya. Nah, ketika pertama kali aplikasi dibuka, maka dia akan manggil fungsi onCreate dan mengeksekusi tadi fungsi SQL create entities. Nah, SQL create entries ya. Ini buat bikin tabel. Kemudian kalau ada upgrade nih, misal kita ubah dari versi 1 ke 2, maka apa yang kita lakukan? Contohnya di sini mau
nge-delete dulu nih, nge-delete datanya, kemudian kita bikin lagi gitu database-nya. Ya ini sebenarnya kurang best practice ya. Episode-nya ya kita upgrade, kita sesuaikan dengan yang baru, tapi itu tidak kita pelajari di kelas yang sekarang, itu nanti dipelajarinya di kelas intermediate. Nah, selanjutnya ini tadi SQL create entries to isinya apa sih? Jadi ya kita nge-create table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian nama kolom-kolomnya, sama persis ketika kita, kalau teman-teman mungkin pernah pakai PHP-MyAdmin ya, atau kalau teman-teman pakai SQL ya sama. Kalau kita mau bikin tabel kan seperti ini, create table gitu. Cuma di sini nama-nama kolomnya kita samakan, sesuaikan dengan yang sudah kita definisikan sebelumnya di dalam kontrak. Jadi kalau kita ubah ya kode ini dengan hasilnya ya jadinya seperti ini, create table book ID, dia tipenya integer, primary key berarti dia sebagai kunci utamanya, kemudian title jenisnya tag, author text, dan seterusnya. Page jenisnya text. Kemudian untuk delete ya berarti kita drop tabel gitu ya. Ya ini query dari SQL seperti biasanya sih. Kemudian kalau mau menginsert data ya tinggal kita bikin instannya terlebih dahulu ya dari tadi SQL database. Kemudian kalau mau insert berarti kita perlu namanya get writable database ya, karena kita ingin menuliskan data baru ke dalam database. Nah, selanjutnya kalau kita ingin memasukkan data, kita perlu yang namanya content values ya. Content values ini fungsinya untuk mencocokkan antara key dengan data yang ingin dimasukkan. Misal data ini, string ini mau dimasukkan ke dalam kolom title dan seterusnya ya. Kita pakai content values. Kalau sudah kita definisikan semuanya, baru kita insert ya. Kita insert ke dalam tabel apa. Itu dengan value yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, kalau kita ngeliat di sini, dia juga ada kembaliannya, tipe datanya yaitu long ya. Jadi kalau lebih dari 0, biasanya dia berarti berhasil gitu ya. Kalau minus berarti gagal. Nah, hal lainnya yang perlu kita perhatikan yaitu kalau kita ngambil data dari SQL, dia formatnya masih kursor ya. Jadi kita perlu mengubah kursor ini menjadi list. Jadi modelnya seperti ini. Misal get in, kemudian get column, index, author, kemudian key-nya apa, gitu. Jadi dia ngambil data satu persatu. Supaya ada gambarnya seperti ini nih. Aku ngambil data satu ini, get string, sesuai dengan nama kolomnya. Kalau sudah, tadi ya, selama kita bisa move to next, maka dia akan lanjut ke bagian bawah terus sampai bawah. Kalau nggak ada lagi maka dia berhenti. Ya, fungsi dari kursor seperti itu, jadi dia ngambil data satu persatu. Ya, memang agak ribet untuk penggunaan SQL ini ya. Jadi kalau kita ngeliat tadi cukup panjang untuk prosesnya. Nah ini kalau ini contoh untuk update. Kalau untuk mau update maka kita bisa menggunakan fungsi .update seperti biasanya. Bedanya yaitu kita bisa ngasih bagiannya ya, kita mau ngupdate di bagian mana, misal yang genrenya apa gitu, genrenya programming gitu. Jadi semuanya nanti yang genre programming akan kita update, atau hal yang lainnya bisa kita lakukan. Jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan query-nya. Kemudian kalau mau delete ya, kalau mau delete modelnya sama. Jadi tinggal kita delete, kemudian yang mau kita delete apa nih? Misal yang autornya like ya, berarti mengandung kata Hirata, entah itu Hirata atau siapa Hirata gitu, nanti kena semua itu karena kita menggunakan like. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika menggunakan SQL. Pastikan ketika kita melakukan operasi CRUD, create, read, update, delete, kita jalaninya di background thread seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena database, menulis ke database adalah proses yang mahal dan cukup panjang ya. Makanya di sini kita perlu menjalankannya di background dan secara asinkronus.
Caranya misalnya di sini kalau pakai coroutine kita bisa pakai scope dan launch seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita pakai executor, tinggal seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita pakai executor, kemudian jenis eksekutornya apa, ya seperti itu ya. Jadi pastikan ada di dalam background thread ini. Kalau enggak, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi otomatis pasti yang akan terjadi pasti akan error ya. Jadi nanti akan muncul error bahwa proses ini dilakukan di UI trip dan itu nggak boleh, makanya akan muncul error first close. Nah, selanjutnya kalau tadi teman-teman sudah belajar room itu cukup ribet ya, cukup banyak hal yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kita belajar suksesornya ya. Versi advance atau versi upgrade dari SQLite, yaitu namanya Room. Di Flutter juga ada namanya More, kebalikannya MOR. Jadi ngikut-ngikut dari platform Flutter ya. Nah, Room ini adalah abstraksi dari SQLite. Kalau teman-teman dengar kata abstraksi berarti dia level di atasnya, jadi dia bikin semacam interface di atasnya yang supaya lebih simple, jadi teman-teman nggak terlalu perlu tahu lebih dalam gimana proses di dalamnya, tapi kita atur aja yang kita butuhkan apa, jadi lebih simple gitu. Nah, ini abstraksi dari SQLite untuk mengelola database di lokal. Nah, dia juga termasuk ke ORM, yaitu Object Relational Mapping. Artinya nanti kita bisa pakai objek atau data class ya untuk menyimpan data. Kalau sebelumnya di SQLite kita perlu mendefinisikan menggunakan grid tabel satu persatu. Nah, kalau di sini nanti maka kita bisa satu kelas otomatis itu jadi sebuah tabel gitu ya, dengan memanfaatkan ORM ini. Ya, intinya fungsi dari Room ini adalah untuk menyederhanakan dan memudahkan, apalagi dia sudah support dengan teknologi terbaru ya di Android, baik itu live data maupun flow. Komponennya ada apa aja sih? Kalau di Room itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama ada database-nya tersendiri, jadi yaitu titik akses utama ketika kita mau connect ke database. Kemudian ada entity, itu untuk merepresentasikan skema tabel yang ada pada database. Dan yang ketiga ada DAO atau data access object ya, ini fungsinya untuk CRUD-nya. Supaya lebih paham, kita lihat kodenya satu persatu. Yang pertama kita bikin entity terlebih dahulu ya. Caranya cukup simpel, jadi tinggal teman-teman kasih anotasi add entity seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengubah data nama tabelnya, kasih tabel name. Kalau mau tetap seperti ini ya nggak usah dikasih. Kemudian yang selanjutnya di sini hal yang perlu kita lakukan tinggal menambahkan kolom info untuk masing-masing kolomnya. Khusus untuk yang primary key kita pakai add primary key. Kalau mau otomatis jadi setiap kali kita insert dia nambah dari 1, 2 dan seterusnya, kita bisa aktifkan dengan menggunakan auto generate-nya, kita kasih value true ya. Ya, kalau kita melihat di sini aslinya kolom info ini nggak mandatory, jadi kalau nggak diisi maka dia akan sesuai dengan nama yang ada di variabelnya. Tapi misal kalau mau pengen berubah seperti ini, misal ada page number, kemudian pengen data di tabelnya cukup pages aja, ya bisa kita kasih anotasi kolom info. Nah, kalau kita ngeliat di sini berarti satu instance berisi satu baris data ya, per tabel seperti ini, satu baris. Kemudian untuk member variabelnya adalah nama kolom. Nah, yang kedua, kalau tadi di entity kita pakai add entity, kalau di DAO berarti tinggal add DAO. Nah, cukup gampang kan? Di sini hal yang perlu kita lakukan adalah membuat fungsi-fungsi tanpa blok, tanpa isi. Ya. Jadi ini karena di interface, maka nanti yang akan otomatis menjalankan proses di baliknya adalah si generator dari room-nya. Jadi kita tinggal bikin fungsi, kemudian kita ngasih anotasi sesuai dengan kriteria yang kita mau. Misalnya kita ingin ngambil semua data ya, kita bisa pakai select bintang from
nama tabelnya apa. Kalau kita mau mengurutkan bisa pakai order by, kalau mau mau tertentu kita bisa pakai where kayak gitu ya. Where title-nya apa atau autornya siapa, ya itu bisa juga kita gunakan. Kalau pengen bikin yang random-random juga bisa pakai query by random ya. Kalau pengen datanya cuma satu, kita bisa pakai limit gitu ya, limit satu buat cuma biar data yang diambil cuma satu aja. Kemudian kalau mau insert, update, delete, kalau kita ngeliat di sini sangat simpel, di mana kita cukup memasukkan nama entity-nya tadi, data class entity-nya, maka sudah otomatis nanti kalau kita panggil fungsi ini, dia akan update data tersebut ya, entity tersebut. Di sini juga ada on-config strategi, jadi apakah misal kalau kita insert datanya itu udah ada, harus gimana nih, apakah dibiarin aja atau kita replace, kita bisa atur di sini. Selanjutnya yang terakhir ya, yaitu untuk bikin database-nya kita pakai add database berarti ya. Jadi kalau di add entity ada add DAO, yang di sini ada add database. Fungsinya kita definisikan dulu ada entity apa aja nih di database ini. Misal kalau satu ya tinggal book entry langsung kayak gini ya, kelas. Kalau mau nambahin ya tinggal kasih koma, apalagi entity kelas seperti itu. Di sini kita juga bisa ngatur version, kemudian export skema. Jadi export skema ini apakah nanti ketika kita jalanin aplikasinya akan kita ekspor menjadi sebuah JSON kayak gitu. Defaultnya sih biasanya false gitu ya. Tapi kalau kita pengen ngeliat nih skema database-nya kita bisa ubah jadi itu. Kemudian untuk bikin kelas database-nya tinggal kita extend ke root database, kemudian di sini kita tambahkan DAO tadi yang sudah kita definisikan. Misal kalau ada lebih dari satu ya tinggal kita tambahkan lagi di baris bawah. Dan yang selanjutnya di sini kita mengambil database dengan menggunakan mekanisme singleton ya. Jadi kalau teman-teman melihat kode-kode seperti ini nih, ada instance synchronize, itu artinya singleton. Singleton itu fungsinya buat apa? Fungsinya supaya setiap kali setiap screen yang ada dalam aplikasi kita ngambil database-nya yaitu sama satu gitu ya. Takutnya apa sih? Takutnya kita bikin instance database di misal activity A, kemudian nanti di activity B bikin instance lagi. Nah, takutnya ketika di activity A dia nambahin data, karena itu instance-nya berbeda, maka nanti dia yang di activity B nggak bisa baca gitu, karena secara instance-nya beda. Makanya kita perlu bikin satu gerbang khusus buat setiap kali ada yang mau ngambil database, kita panggil menggunakan mekanisme singleton ini. Jadi dia ngecek apakah instance-nya udah ada apa enggak sih, kalau enggak ya kita panggil, kalau enggak ya dia bikin baru kayak gitu. Inti dari kode ini. Synchronize dipakai juga misal kalau ada dua activity yang ketika insert bareng-bareng atau ngambil data bareng-bareng biar bisa tersynchronize datanya, kita menggunakan synchronize ini. Seperti itu ya, jadi fungsinya selain itu juga supaya tidak menghindari memory leak ya. Kalau kita di activity A, kita bikin instance A, di activity B, kita bikin instance lagi. Kalau nanti ada banyak kan pasti akan tercipta banyak instance ya, yaitu tentu tidak bagus juga secara performance. Makanya kita di sini bikin pemanggilan database ini secara singleton. Kemudian best practice apa aja sih yang biasanya kita lakukan ya ketika menggunakan room? Yang pertama pasti jangan jalankan query di main thread karena nanti bakal error. Kemudian buat room database sebagai singleton supaya tidak terjadi duplikasi seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan metode add callback ya untuk membuat pre-populate database ya. Jadi misalnya ketika aplikasi pertama kali diinstal kemudian dijalankan itu udah ada data awalnya ya, misal data dummy atau data sampel yang bisa teman-teman langsung masukkan ke dalam database.
Ini juga yang sering muncul juga di ujian AAD ya, jadi makanya masuk ke dalam best practice ini. Kemudian kalau teman-teman ingin mengecek dengan lebih cepat, teman-teman bisa uninstall atau clear cache ya ketika terjadi perubahan skema pada activity. Kenapa? Karena kalau misal kita punya skema gitu, misalnya skema A kemudian kita jalanin, dan kemudian kita ubah-ubah nih skema tersebut, jadi misalnya skema B kita jalanin, maka akan pasti aplikasinya error ya, karena terjadi perubahan skema tadi. Nah, supaya teman-teman lebih mudah setiap kali merubah itu, teman-teman nggak perlu mengubah versinya, teman-teman cukup clear cache saja. Jadi kalau ada perubahan skema, clear cache aplikasinya terlebih dahulu, kemudian install lagi kayak gitu ya. Salah satu plugin yang bisa teman-teman gunakan yaitu ADB IDEA ya. ADB IDEA ini fungsional banget kalau kita pengen misal seperti tadi, pengen clear cache, pengen uninstall, atau misalnya pengen clear cache kemudian langsung jalanin lagi aplikasi, restart aplikasi, itu bisa semuanya dilakukan oleh plugin ADB IDEA. Itu sangat membantu sekali ya kalau kita sudah bermain dengan database ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu naikkan versi ketika terjadi perubahan skema pada aplikasi yang sudah dirilis ya. Pasti kita perlu ngupdate ya versinya kalau sudah rilis. Kalau belum, misal cuma aplikasi coba-coba ya nggak perlu naikin versi, bisa kita tadi cukup clear cache aja karena datanya tidak terlalu penting ya yang sudah disimpan ya. Beda halnya kalau datanya di user yang beneran, yang sudah production, mereka sudah nyimpen data tersebut dan pengen tetap ada datanya, ya otomatis kita perlu melakukan migrasi ya. Migrasi dari misal versi 1 ke 2. Namun itu hanya bisa akan kita pelajari di kelas intermediate. Kalau yang sekarang di sini kita cukup bisa misalnya memanfaatkan fungsi fallback to destructive migration ya. Jadi misal kalau ada perubahan skema, maka nanti akan otomatis data tersebut dihapus kemudian bikin baru lagi. Gitu. Tapi ya data yang lama kan hilang gitu. Tapi setidaknya tidak first close error. Oke, jadi itu materi untuk malam hari ini. Saya sampaikan cukup ringkas dan cepat karena nanti akan aku mungkin lebih banyak di bagian sesi tanya jawabnya ya, karena ini adalah sesi terakhir kita di live session DTS. Jadi kalau teman-teman masih ada kendala apapun itu di materi apapun itu, silakan langsung aja ditanyakan ya di kesempatan sekarang ini. Oke, sebelum itu aku minum dulu ya sebentar. Oke, kita kembali lagi dan saya lihat sudah cukup banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi mari kita cek, kita jawab pertanyaannya satu persatu ya. Pertanyaan pertama ada dari Mas Muhammad Anur tanya ya, ada ceritanya nggak dalam perkodingan khususnya Android kalau ngoding tanpa nyontek? BTW struktur coding kan bikinan orang lain. Oke. Ini mau tanya tentang apa ya objektifnya? Sebenarnya memang tugas kita sebagai developer adalah memecahkan masalah ya, memecahkan masalah, dan itu bisa kita lakukan dengan macam-macam. Kita combine dengan kode yang lainnya, berdasarkan kalau kita sudah tahu bahasa pemrograman bisa kita ngode dari awal gitu ya. Tapi yang kita perlu aku tekankan di sini yang dimaksud tanpa nyontek itu apa ya? Apakah itu benar-benar mentok masalah full sama gitu dengan kode orang lain itu ya? Ya kalau gitu ya itu namanya udah plagiat karena benar-benar full kita cuma ngubah-ngubah nama variabel, ngubah urutan ya itu namanya udah plagiat. Kalau kita nge-combine, kita nyari referensi itu pun nggak masalah gitu. Makanya di decoding pun plagiasi
ada batasnya ya. Kalau misal kita sama dikit aja ya nggak apa-apa gitu. Kalau udah lebih dari 70% kan berarti itu sudah tanda-tanda ya, tanda-tanda kalau kita, ngambil dari orang lain. Makanya itu, kalau kita ngambil, apa namanya, ngambil referensi itu nggak masalah sebenarnya, kayak gitu. Mas Muhammad Anur. Kalau ceritanya mau ngoding nyontek ya ada-ada aja. Jadi kita benar-benar apa namanya? Karena kita sudah paham misalnya fungsi fungsional yang ada di dalam Android API-nya apa aja ya bisa kita langsung. Tapi kan kadang kita juga perlu lihat dokumentasi, misal kodenya ini seperti apa sih, itu nggak masalah gitu untuk melihat seperti itu. Oke, seperti itu ya Mas Muhammad Anur. Kalau pengen tanya yang lebih detail, silahkan maksudnya apa. Kalau mungkin Mas yang mungkin masih tadi belum nangkap gitu ya pertanyaannya. Lanjut pertanyaan dari Mas Humamukti. Tanya dong Mas, kapan sih kita harus menggunakan activity dan kapan menggunakan fragment? Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya kalau fragment ini lebih fleksibel, artinya kalau kita pengen ada tampilan yang sama, kemudian kita pengen pakai di tempat yang lainnya, kita bisa pakai fragment ya. Jadi bisa kita tempel, kita taruh di mana aja gitu ya. Fragment juga bisa dipakai misal ketika dalam satu halaman kita pengen ganti-ganti layout nih tanpa harus berpindah activity, harus pindah ke activity baru, ya kita bisa pakai fragment ini. Contohnya yang paling sering digunakan yaitu biasanya dipakai kalau kita pakai navigation ya. Misal button navigation itu kan masih satu halaman yang sama ya. Jadi kalau kita klik menu 1, dia ganti tampilannya, kita klik menu 2 ganti lagi, kita klik menu 3 ganti lagi, dan itu tanpa harus berpindah activity. Kalau berpindah activity kan biasanya nature-nya kan dia kayak thread kayak gitu ya. Kelihatan gitu ya ada animasi kalau dia berpindah activity. Nah, kalau fragment ini default-nya enggak ada, jadi kalau kita mau berpindah secara tadi langsung aja tanpa harus berpindah ke activity lain, ya kita bisa pakai fragment. Hal yang lainnya yaitu kalau kita misal punya beberapa screen kayak itu yang masih berkaitan ya. Contohnya yaitu aplikasi apa, misal kuis atau game ya. Jadi di halaman awal kemudian ada halaman kuis-kuis yang itu tinggal di reload dengan pertanyaan berbeda, kemudian di akhir ada hasil akhirnya ya. Kalau gitu kan berarti kita bisa pakai satu view model aja, nanti kita simpan dalam satu view model itu tadi data-data yang sudah kita dapatkan dari kuis itu kemudian ditampilkan di akhir. Nah, seperti itu pun juga bisa gitu ya. Jadi lebih ke fleksibilitasnya aja sih. Walaupun ada juga yang memiliki pendekatan ya, namanya yaitu single activity. Jadi halaman apapun dia activity-nya cukup satu. Jadi untuk halaman lainnya kita pakai fragment. Seperti yang kalau kita melihat di navigation component rata-rata seperti itu ya. Ya itu ada juga yang malah menggunakan pendekatan itu ya. Jadi ya semuanya jadi fragment. Tapi ya menurutku itu kembali ke teman-teman nyamannya seperti apa. Karena kadang ketika kita menghandle fragment pun tidak mudah. Ketika kita harus menghandle backstack-nya, kemudian apa namanya memorinya agak tricky gitu ya. Kalau activity agak lebih mudah. Seperti itu Mas Mam. Jadi kalau aku sih lebih ke fleksibilitas aja. Kalau aku biasanya pakai fragment ya biasanya untuk kayak tadi di menu-menu aja sih. Kalau yang udah beda topik kayak gitu, aku lebih biasa pakai activity. Seperti itu Mas Umam. Selanjutnya dari Ipung Indi Munandar. Tanya, apakah ketika kita menggunakan room database dengan query, select, atau get data, rutenya selalu left data? Tidak selalu, karena tadi seperti yang aku bilang, ada juga tipe yang lainnya ya, misalnya flow yang bisa kita gunakan gitu ya. Tapi kalau kita mau get data tanpa harus left data pun bisa, jadi ya itu berarti kita ngambil data sekali aja, nggak kita observe ya. Itu pun bisa, boleh-boleh aja sebenarnya.
Tapi kalau kita pengen observe ya ada 2 pilihan, bisa pakai live data, bisa pakai flow. Seperti itu Mas Ipung, semoga menjawab. Next, pertanyaan selanjutnya. Tanya apakah saat membuat light dark theme harus membuat kondisi color text secara manual? Apakah ada cara yang lain? Oke. Sebenarnya kalau teman-teman menggunakan warna default ya, dia akan ngikutin theme-nya secara otomatis ya. Jadi kita pakai warna-warna yang sudah disediakan ya oleh si Android-nya. Maka nanti ketika dark theme dia akan menyesuaikan gitu. Jadi misalnya kita pakai hitam default nih ya, defaultnya kan biasanya hitam ya. Ketika kita ganti jadi light theme, maka dia akan jadi otomatis putih gitu, putih secara otomatis seperti itu. Jadi ya pakai yang ada di default gitu untuk warna yang akan berubah ketika kita ganti theme-nya. Kalau untuk warna-warna yang custom, misalnya dari warna sendiri ya harus kita menggunakan kondisi tersendiri ya untuk mengatur warna tersebut. Seperti itu. Jadi paling gampang sih ya kan teman-teman kalau kita ngelihat ya di apa namanya di Android Studio kan ada 2 ya, ada yang mana namanya dark theme, ada yang light theme. Sebentar, aku cek dulu nih. Mana ya theme. Ini ya, supaya dapat gambaran. Ya, kalau kita melihat di sini kan themes ya, ada themes yang light, ada yang night. Nah, teman-teman tinggal bikin aja color-nya di sini dengan nama yang sama. Misal untuk yang color blue ya itu ya. Blue tapi nanti yang dari sisi light theme beda sama yang dark theme. Ya tinggal tambahkan aja di sini color blue gitu dengan warna yang di definisinya di sini, kemudian di night-nya juga sama kayak gitu. Supaya kita nggak perlu ngatur-ngatur kalau mau ngatur-ngatur secara manual di activity-nya ya tinggal kita pusatkan aja di sini kayak gitu. Jadi nanti dia akan otomatis ketika manggil all color and secondary di night ya dia akan manggil color black. Tapi kalau di light sama di sini black kayak gitu. Ya yang inilah yang lainnya. Purple 200 kalau di dark mode, tapi kalau yang di light mode pakai purple 500. Jadi seperti itu caranya Mas Aulia, tinggal kita definisikan di themes-nya aja. Kalau cara paling gampang ya pakai warna-warna default atau nggak usah dikasih warna, maka nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, tanya, apakah video ini atau yang sebelumnya dan web decoding kelas ini bisa diakses selamanya? Oke, untuk kelas-kelas yang ada di dalam decoding, teman-teman bisa akses selamanya selama teman-teman lulus dari kelas yang teman-teman pelajari. Kalau nggak lulus ya nggak bisa diakses lagi. Jadi syaratnya harus lulus terlebih dahulu ya. Selama teman-teman sudah lulus dari kelasnya, maka kelasnya tetap bisa diakses ya, walaupun nanti mungkin tutup atau masih bisa diakses gitu. Kemudian kalau untuk video ini teman-teman bisa lihat atau dikirim nggak ya untuk playlist video yang di live session ini. Kalau teman-teman nyimpan link URL dari YouTube-nya ini, maka ya teman-teman tetap bisa buka kayak itu untuk rekaman dari sesi live ini. Jadi tinggal disimpan aja untuk link-linknya. Next, pertanyaan selanjutnya dari Mas Denny Kurniawan. Tanya, kalau pakai ROM contoh penerapan insert on config abort atau on config fail, bagaimana prosedurnya agar tidak mereplace data lama apabila ada data dengan key yang sama? Oke, nge-replace tapi tidak menghapus data yang lama. Kalau gitu kenapa tidak pakai yang konfliknya yang lainnya, misal ignore atau apa? Kalau gitu kan dia nggak nge-replace yang lama ya.
Nah, aku coba telaah dulu maksudnya. Proses insert dibatalkan. Oke. Kurang detail ya, oh jadi masih kurang paham maksudnya seperti apa. Tapi kalau pengen nggak nge-replace ya yang paling gampang bisa pakai config.ignore aja Mas Denny. Oke, lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya dari dunia maya ya. Tanya, kapan kita memakai preference data store dan kapan pakai proto data store? Ya, seperti yang kita lihat tadi, aku buka slide-nya. Perbedaannya ya. Jadi aku pakai data store kalau mau nyimpan data secara proto data store dengan preference data store. Ya kalau kita pengen lebih safety, kemudian bisa juga nyimpan data class, kita pakai proto data store. Kayak gitu aja sih. Jadi itu ngikutin apakah misal dia datanya masih primitif atau enggak. Kalau primitif, preference data store cukup kayak gitu ya. Tapi kalau mau nyimpan yang data class, objek, ya kita perlu pakai yang proto data store. Seperti itu. Yang lainnya kalau pengen lebih aman ya, pakai yang proto data store karena tadi dia key-nya sudah otomatis di generate seperti itu aja sih. Ya ini lebih ke preferensi sih, maksudnya mau pakai yang mana. Karena ada plus minusnya. Kalau plusnya ini tadi lebih top safety, tapi ya sebagai harganya ya kita harus perlu melakukan setting seperti yang kita buat ini tadi, ada setting serializer, ada skemanya, ada kita perlu nambahin dependensi tambahan yang tentu akan berefek seperti itu. Seperti itu Mas Dunia Maya, semoga menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Yuda Elfransyah. Tanya untuk room apakah ada batas besaran size atau type file ya. Kalau type file ada, yaitu maksudnya menyesuaikan dengan tipe-tipe data yang ada di dalam Kotlin ya. Kalau untuk batas-batasan size, sejauh ini saya belum tahu, maksudnya apakah ada gitu ya. Tapi selama ini nyimpen data yang banyak pun nggak masalah gitu ya. Mungkin problemnya hanya apabila memori yang ada di dalam Android-nya yang nggak cukup seperti itu sih. Tapi kalau sampai berapa, aku kurang tahu, belum pernah lihat juga ada info maksimal besaran size untuk yang di room itu berapa gitu, nggak pernah tahu sih infonya. Tapi selama ini ya, selama memakai menggunakan room ya tidak ada problem gitu, ada error size-nya kegedean. Gitu. Jadi seperti itu sih, Mas Yuda. Kalau mau nyoba aja coba. Ngirim nyimpan data yang banyak gitu ya, apakah ada batasannya apa. Oke, next. Dari Mas Budi Liau. Tanya kenapa untuk kelas expert di coding sudah tidak ada versi Java-nya Pak? Oke. Ini malah pertanyaan di kelas lainnya. Jawabannya karena banyak dari sisi pengguna banyak yang sudah tidak menggunakan Java. Jadi kalau kita melihat di submission di coding pun rata-rata sudah menggunakan Kotlin semua. Jadi kalau kita mau menambahkan effort untuk di Java tentu akan menambahkan effort yang lebih besar lagi dan secara load dan waktu yang kita punya tidak cukup, makanya kita hanya Kotlin saja. Jadi kalau kita melihat submission pun pengguna mungkin hanya berapa 1% kurang bahkan untuk yang sudah memakai Java. Yang kedua yaitu beberapa fitur yang kita ajarkan ya di kelas expert itu tidak support dengan Java ya. Contohnya yaitu koin. Koin itu hanya bisa dipakai di Kotlin. Dia tidak bisa dipakai di Java. Kemudian ada juga
routine flow ya. Flow juga hanya bisa dipakai di Kotlin, dan nggak bisa dipakai di Java. Makanya daripada nanti kita ngasih Kotlin tapi nggak ada versi Java-nya kan tidak enak juga, makanya kita sekalian aja take out untuk yang versi Java di kelas. Seperti itu Mas Budi Liao, semoga menjawab ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah bisa Room atau SQLite untuk menampung data saat disubmit ke API tapi tidak ada jaringan internet? Kalau mau seperti itu lebih baik menggunakan Work Manager saja, Mas Teguh. Jadi itu sudah support ya. Jadi kalau kita misal pengen ngirim data ke API tapi nggak ada internet, ya kita pakai Work Manager. Jadi nanti dia akan otomatis nyimpan di dalam memorinya si Work Manager itu sendiri, dia sudah ada mekanismenya tanpa kita perlu tahu. Dan nanti ketika ada internet, maka dia akan otomatis mengirimkan datanya. Jadi ya daripada kita melakukannya secara manual ya, kita cek ada koneksi internet atau enggak, kemudian kita simpan ke database. Daripada seperti itu ya kita pakai Work Manager di mana proses itu sudah otomatis ya, karena Work Manager sudah ada constraint, jadi kita bisa ngecek apakah kita bisa ngasih syarat ya, ini dieksekusi ketika kapan, apakah ketika ada internet, apakah ketika bisa baterainya banyak, ya itu bisa diatur di situ di Work Manager-nya. Jadi ya lebih baik pakai Work Manager. Lanjut pertanyaan dari Iputo Gede Darmawan. Tanya bagaimana mensiasati submission 2 yang hasil search-nya lebih dari 30. Result view-nya di-refresh ulang atau bagaimana? Maksudnya seperti gimana nih? Hasil search-nya lebih dari 30. Oke, kalau yang seperti itu sebenarnya di submission 2 tidak ada masalah ya, maksudnya memang di sini kita tidak mempelajari untuk misal karena ini kan dari API-nya sendiri ya, dari API kalau kita search itu nanti yang muncul ya memang cuma 30 aja ya. Nah, kalau pengen misal memang sebenarnya ada lebih banyak lagi data yang muncul, sebenarnya ada page 2, page 3 dan selanjutnya, yaitu kita bisa pakai namanya paging ya. Paging itu nanti diajarkannya di Android Intermediate. Jadi kita bisa ngambil data banyak sekaligus, nggak sekaligus maksudnya secara bertahap. Jadi misal kita scroll, nanti ngambil halaman 1, kemudian scroll halaman 2, scroll lagi mau sampai bawah, ngambil halaman 3. Nah, seperti itu bisa dilakukan ketika kita menggunakan paging. Kalau saat ini sih silakan cukup pakai yang sudah ada saja, itu tidak masalah untuk yang di submission 2. Seperti itu Mas Iputo Gede. Oke, banyak nih pertanyaannya yang menarik. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ida Bagus Mahendra lagi, tanya apakah bisa menambahkan relasi tabel pada model database SQLite ataupun Room? Bisa banget. Bisa banget Mas Ida, jadi ya nanti kita pelajarinya itu di kelas intermediate. Karena kalau kita sudah belajar di fundamental itu udah banyak ya. Kalau kita tambahin lagi relasi, tambahin tadi ada paging, bakal banyak banget. Makanya itu ada di tahap selanjutnya buat teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang relasi tabel ya. Jadi di kelas itu diajarin one to many, many to one, many to many, seperti itu akan diajarkan di sana dan gimana cara kita bikinnya di Room ya. Selanjutnya dari Mas Hoirul Latif. Tanya, bagaimana cara memanggil repo menggunakan API GitHub? Saya tanya di grup, enggak ada yang jawab. Oke, coba dikirim aja, nanti aku laporkan kayak gitu untuk linknya. Atau mungkin teman-teman di sini mau jawab, silahkan dikirim link link diskusinya ya. Cara memanggil repo menggunakan API GitHub seharusnya di dokumentasi API GitHub-nya sudah ada ya. Aku belum cek sih, maksudnya di situ apa aja yang diperlukan. Seharusnya tidak beda jauh ya dengan cara-cara ketika kita ngambil data user atau ngambil data yang lainnya. Dan aku coba buka dokumentasinya ya. Repo GitHub API.
list repository. Misal organisasi repository. Mana? Apakah ada parameter yang diperlukan dan susah? Seharusnya sih biasanya standar ya untuk mengambil datanya. Atau mungkin yang jadi problem lebih ke parsingnya, misalnya parsingnya modelnya beda ya, itu bisa kita sesuaikan ya seharusnya ya. Kalau secara ngambil API seharusnya mirip-mirip ya. Jadi mungkin bisa didetailkan lagi yang jadi masalah apanya gitu ya. Apakah misal ada parameter yang tidak ada atau kurang seperti itu, silakan didetailin lagi. Daripada aku nyari di sini lebih lama lagi nih buka nyari GitHub API-nya. Next, lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya karena ada banyak. API backend yang paling baik untuk dipakai sama Android dengan Kotlin. API apapun sebenarnya nggak masalah ya karena outputnya sama JSON ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini ya. Yang penting yaitu performanya mungkin bisa beda-beda kalau misal antara backend satu dengan yang lainnya. Tapi kalau secara output nanti diterima di Kotlin sih sama aja gitu ya. Nah kalau untuk API backend yang mana yang bagus, ya saya tidak bisa jawab itu karena mungkin ada riset atau ada yang saya membandingkan yaitu coba dicari itu. Misal bandingin antara Gitro, kemudian ada yang pakai jenis yang lainnya, terus ada yang membandingkan yaitu bukan ranah aku juga, aku nggak pernah tahu itu kira-kira mana yang paling baik. Tapi yang jelas formatnya semuanya sama JSON atau XML. Ya, yang perlu kita tahu sebagai Android developer ya gimana cara kita memprosesing data JSON tersebut. Seperti itu, Mas Marvel. Next dari Mas Marsani. Tanya apakah ada tools untuk merancang atau mengelola database SQLite di Android? Ya, menarik. Di Android Studio sendiri sudah ada yang namanya database inspector ya di bagian sini, apps inspector ini. Kalau aplikasinya dijalankan hanya bisa di 26 ke atas ya tapi ya. Itu nanti ada yang namanya database inspector. Di situ teman-teman bisa ngelola database ya. Baik itu misal pengen nge-query, mau insert, ngupdate, delete data langsung yang di database-nya, itu bisa kita lakukan menggunakan database inspector yang ada di dalam apps inspection ini, Mas Sani. Jadi tinggal pakai itu sudah cukup kalau untuk sekarang ya. Kalau dulu zaman belum ada app inspector ya, kita perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, entah itu pakai Stato yang dari Facebook atau pakai DB browser tapi harus diekspor dulu, ya itu susah banget kalau zaman dahulu. Kalau sekarang sudah ada DB database inspector itu sudah memudahkan banget karena sudah integrated di dalam Android Studio. Di situ kita juga bisa ngedit-ngedit secara langsung, secara live, secara lebih mudah. Lanjut dari Mas Farkos. Tanya, apakah kegunaan menonaktifkan animation pada perangkat pada saat testing, saat UI testing? Fungsinya yaitu kalau kita testing, si UI testing ini dia sinkronus ya, jadi dia akan langsung melakukan hal yang sudah didefinisikan di dalam di dalam skenario testing kita. Nah, kalau ada animasi, maka dia kayak harus nunggu terlebih dahulu ya, padahal dia langsung ingin mencet misal di result view list keberapa itu ya. Nah, sedangkan misal di detail gitu ya, dia ke detail terlebih dahulu, tapi di detail ada animasinya terlebih dahulu. Nah, itu kan ada waktu yang dibutuhkan untuk si animasi itu berjalan ya. Nah, itu akan mengganggu si UI testingnya karena nanti bisa menyebabkan error ya gitu. Artinya animasinya sebaiknya dinonaktifkan ya ketika UI testing.
biar lebih cepat juga ketika kita UI testing nggak terlalu lama nunggu si animasi. Lanjut dari Mas Herdiansyah, tanya untuk buat full screen, misalnya untuk splash screen, sebelumnya saya pakai window manager kayak full screen, tapi sekarang sudah deprecated, gantinya dengan apa ya Mas ya? Oke, sebenarnya yang deprecated bukan flag full screen-nya, tapi nama splash screen kemudian ditaruh di awal itu sudah deprecated karena apa? Karena sekarang sudah ada install splash screen di Android sebenarnya. Makanya di dokumentasinya itu ada sebenarnya. Jadi sekarang modelnya kita cukup membuat XML, kemudian naruh kodenya apa, kemudian background-nya apa, kemudian kita juga bisa masukin logo. Nah, nanti tinggal kita define di Android Manifest dan kita install ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Jadi nggak bikin activity tersendiri ya. Biasanya kan kita bikin activity tersendiri untuk bikin splash screen. Nah, kalau yang terbaru kita bisa pakai tadi splash screen API untuk menginstal splash screen kita. Mana ya? Jadi kita nambahin library-nya ini splash screen API, kemudian kita bikin jadi di situ misal background-nya apa, icon-nya apa, durasinya berapa lama, itu diatur di sini. Jadi kita nggak perlu bikin misal handler post delay tersendiri ya. Biasanya kita di activity bikin sendiri. Nah itu sekarang kita tinggal bikin aja style-nya di theme, kemudian di manifest ditambahkan. Setelah itu di aplikasi yang pertama kali tinggal kita install splash screen seperti ini sebelum on grid ya. Jadi nanti dia akan otomatis muncul. Tapi ya nanti ya tampilannya ya seperti itu aja ya. Kalau mau customize ya di sini ada customize gitu ya untuk nampilin. Ya ini diwajibin sejak Android versi Android 13 ya, Android 12 dimana kalau kita ngelihat rata-rata semua aplikasi otomatis ada splash screen seperti itu ya. Dan ya dan kalau aku baca-baca akhirnya karena banyak developer yang mungkin protes ya, maksudnya kalau kayak gini-gini doang splash screen-nya rata-rata sama, nggak bisa kita ini akhirnya ya di yang Android nanti selanjutnya lagi ini menjadi tidak mandatory ya, maksudnya tidak harus ada splash screen yang seperti yang kita lihat di Android baru. Jadi bisa kita tetap bikin manual tersendiri. Seperti itu, Mas. Mas Herdiansyah, semoga menjawab. Dicari aja, tadi ada namanya install splash screen. Lanjut, pertanyaan dari Mas Seno Sunawar. Bagaimana menangkap error pada saat insert, delete, update, atau select ya di dalam apa ini room atau apa? Kalau tadi di SQLite kita bisa dapetin nilai kembaliannya ya, nilai kembaliannya apakah dia minus atau di atas 0 ya. Kalau di atas 0 berarti dia berhasil, kalau maksudnya di atas 0 itu biasanya ID-nya ya. Jadi misal kita insert kemudian kita dapat ID 5. Nah, nanti maka dia akan muncul ID-nya kembaliannya yaitu nilai 5 seperti itu. Nah, kalau error nanti biasanya nilai kembaliannya -1. Itu bisa kita pakai itu ya. Jadi bisa pakai itu. Begitu juga dengan yang di room. Room juga kembaliannya sama. Jadi ada kembaliannya bentuknya room. Kembaliannya bentuknya long. Jadi tinggal kita cek sama seperti yang di SQLite tadi. Seperti itu, Mas Seno. Semoga menjawab.
Nah, aku cek dulu lagi. Hmm. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Salman Kalista. Tanya, sebesar apa kita bisa pakai SQLite? Pengalaman, Mas. Sebesar apa ya? Eh, aku pernah, ya maksudnya ngambil data yang dari API, kemudian aku simpen kayak gitu ya di lokal, dan itu datanya banyak, maksudnya memang aplikasinya bisa berjalan secara offline walaupun ketika tidak ada internet. Jadi setiap data yang dari internet aku masukin ke dalam apa namanya SQLite ya, tapi ya sebanyak apa sampai berapa ukurannya sih aku nggak pernah ngitung ya, tapi ya itu setiap data. Jadi setiap data yang dari API aku masukin semua ke SQLite, ya itu masih aman-aman aja gitu. Kalau sampai seberapa besarnya sih kurang tahu, tapi tidak ada problem ya maksudnya dengan ukuran tersebut. Tapi kalau mau nyoba teman-teman misal nyimpan yang ukuran gede-gede itu bisa coba gitu. Misal file itu bisa dites. Next, selanjutnya dari Mas Yuda Elfransyah. Bagaimana penanganan migrasi dari SQLite ke Room? Uh, Migrasi dari SQLite ke Room, coba kita lihat dulu ada nggak. Biasanya ada apa namanya dokumentasi yang menyebutkan gitu ya. Kalau SQLite ke Room, kita cek dulu di Android developer-nya. Jadi biasanya di dokumentasi itu ada ya. Oh, ada di sini. Yang pertama masih sama, bikin model kelasnya dulu, create DAO, create database sama, kemudian nah ini migration path-nya. Oke. Bentar, ini dari SQLite ya ini. Oh iya, dari SQLite. Terus apa bedanya dengan SQLite yang sorry, yang migrasi room? Oke, ini kita lihat di blognya, tidak jelas. Kodenya sih di sini seharusnya ya. Jadi misal kita mau delete data, kemudian masukin data yang sudah ada, urutannya biasanya yaitu kita copy data yang dari SQLite ke Room. Setelah itu selesai, kemudian kita delete data yang di SQLite, kemudian yang di Room kita ubah namanya jadi tabel yang sama dengan yang di SQLite. Biasanya gitu flow-nya. Coba kita lihat di sini. Di sini tidak menjelaskan. Ada salah satu video di Android Developers, jadi yang jelasin migrasin ROM. Di situ juga jelasin gimana kalau di SQLite yang lama, jadi seharusnya cukup menjelaskan. Kalau kita ngelihat yang di lognya ini, kita mau bikin sama ya, bikin entity, bikin database, kemudian di migrationnya update the class that work with because doesn't directly extend. Oke, jadi seperti yang dilihat ya. Jadi intinya kita setup dulu roomnya seperti biasa, kemudian di bagian sama ya seperti yang di migration tadi, yang di migration room. Jadi kita define tadi prosesnya menggunakan query secara manual di bagian dalam sini.
bagian dalam Mingkrit gitu. Urutannya ya tadi seperti yang aku sebutkan biasanya. Oke, seperti itu Mas Yuda. Coba dicek-cek lagi tadi dokumentasinya. Seharusnya sudah cukup menjawab. Aku lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Marhandam Palindung. Apakah bisa menggunakan satu data class untuk room dan API bentuk datanya sama? Kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya sih bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau kita nanti masuk ke kayak clean arsitektur, biasanya itu kayak kita menyarankan untuk dipisah kayak, karena bisa aja nanti ketika data dari API dengan room berbeda kayak gitu ya. Karena mungkin ada kebutuhan bisnis yang berbeda, jadi nggak semua data yang di dalam API perlu dimasukkan ke dalam room. Dan kalau sudah seperti itu ya kita dipisah. Tapi kalau pengen gabungin bisa atau enggaknya ya jawabannya bisa-bisa aja. Contohnya kayaknya yang di news app itu seperti itu sih kalau yang di sini. Nah, ya. Oh, enggak, yang di sini bisa. Ya, benar dipisahin sih. Tapi kalau mau digabungin pun bisa aja, jadi tinggal anotasinya ditumpuk ya. Tapi ya secara best practice nanti kalau masuk tim arsitektur kurang bagus karena nanti kalau ada perubahan bisnis ya perlu kita rubah lagi. Gitu. Seperti itu Mas. Jadi tinggal tambahin serialized name terus di atasnya kolom info itu oke-oke aja sih. Lanjut dari Mas Irwan Syaputra, tanya apakah bisa menyimpan file ke database SQLite? Jika bisa, bisa referensinya Mas, terima kasih. Bisa, tapi modelnya biasanya pakai namanya blob. Coba dicari blob to SQLite Android misalnya. Jadi biasanya kalau kita nyimpan-nyimpan yang bentuknya file ke dalam database, kita pakai namanya blob data, tipe data blob ya. Mana ini? Kita lihat ada di Stack Overflow. Jadi di sini kalau kita lihat grid tabelnya tipenya blob. Kemudian untuk menyimpannya mana ini? Di sini. Bind block, oh ada bind block ternyata. Ya di sini ini berarti yang bisa kita pakai. Jadi kita pakai butuh ID sama blob ini tipenya. Jadi nanti kita masukkan datanya yang buat ID pakai bind long, yang blob pakai bind. Seperti itu Mas. Lagi Mas Irwan. Selanjutnya apakah bisa untuk Kotlin kita menggunakan template untuk membuat aplikasi? Ya bisa-bisa aja kalau ada template-nya Mas Suyanto itu. Nggak ada masalah sebenarnya kita pakai template ya. Cuma yang paling penting adalah teman-teman paham dengan template tersebut gimana cara kerjanya ya. Itu yang lebih penting ya gitu. Karena kadang kita baca template-nya orang lain pun agak susah juga kalau kita nggak tahu fundamental secara mendalam ya. Makanya kalau teman-teman paham ya it's okay aja, nggak masalah. Yuk kita pakai UI-Kit, kita pakai template-template untuk project yang mungkin disediakan itu nggak masalah, Mas Suryanto. Pertanyaannya kan bisa atau enggak ya bisa-bisa aja kayak gitu. Oke, seperti itu Mas Suryanto. Ada lagi kah pertanyaan? Oke, sepertinya tadi terakhir ya pertanyaan jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, ada Debbie Browser ya benar kalau tadi buat ngelola API GitHub sudah diserahkan pada materi coding ya betul.
Oke, sudah semua update. Oke. Berarti apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan mumpung masih ada waktu. Jika tidak ada, berarti kita cukupkan di sesi live session terakhir ini. Ya, yang sudah lulus semangat, yang sudah lulus jangan senang dulu ya, teman-teman, pastikan juga bantu teman-teman yang lainnya ya. Kalau lulus sendirian itu nggak seru, jadi ya silakan cek-cek lagi, mungkin kan ada grupnya, silakan dibantu teman-teman yang masih belum selesai, kira-kira, mereka butuh bantuan apa, pasti itu bakal membantu banget buat teman-teman ya yang ada di sana. Jadi silakan dicek-cek lagi. Jadi jangan cuma buat diri sendiri, tapi juga bantu juga teman-teman yang lainnya. Yang kedua, buat teman-teman yang belum lulus, tetap semangat, masih ada waktu. Kalau teman-teman pengen mungkin lebih cepat, bisa cek dulu submission-nya seperti apa, kemudian pelajari materi-materi yang memang dibutuhkan di submission-nya. Jadi misalnya tadi di submission kita bisa pakai room nih, ya udah kita pakai room aja daripada mungkin pakai SQLite yang lebih tadi lebih apa namanya lebih old ya, lebih panjang, lebih ini caranya. Kalau teman-teman pengen lebih modern ya langsung aja belajar room kayak gitu. Biar teman-teman bisa fokus langsung ke submission-nya. Seperti itu ya. Semoga bisa membantu teman-teman nanti buat lulus. Oh, ada pertanyaan nih dari Mas Anwar. Tanya nih, nerapin TOS di dalam on-failure retrofit. Iya, caranya kalau on-failure-nya itu ada di dalam repository, dikirim dulu. Kita biasanya pakai wrapper, bisa pakai wrapper state atau wrapper apa namanya resource. Nanti dikirim ke view model, kemudian ke UI, di UI-nya baru dikirim pakai ditampilin di tools. Kecuali kalau retrofitnya dijalanin di activity langsung ya, yang kasar gitu tanpa arsitektur ya langsung aja nampilin tools bisa-bisa aja Mas Anur. Tapi kalau itu retrofitnya di repository ya harus kita pakai namanya wrapper buat jadi sekali kita ngirim itu bisa banyak, bisa data yang sukses atau pesan yang gagal kayak itu bisa kita pakai. Seperti itu sih Mas Anur. Kalau yang di news app itu pakai apa ya? Nah, contohnya di sini, ini kita pakai wrapper namanya result ya. Jadi ini result ini bentuknya adalah shieldcast, jadi kita bisa bikin state apakah sukses, error, ataupun loading. Nah, nanti kalau ada datanya, kita masukkan ke dalam kalau ada error kita masukkan ke dalam error gitu ya. Nah, ini kalau yang sukses kita ngambil dari ini database. Ini contoh yang ngambil datanya dari database, disimpan di database dulu. Jadi seperti itu kita bisa pakai ini. Nanti kalau sudah kita wrap jadi sebuah result ini, nanti tinggal dipanggil di headline news. Kemudian di get headline news-nya, di sini kita pakai if, when, resultnya apa, kalau loading kita ngapain, kalau sukses tampilin di adapter, kalau error tampilin di post. Seperti itu Mas Anur, silakan dicek di project news app yang sudah ada. Semoga menjawab ya dan bisa membantu. Silakan dicek-cek lagi aja di contoh-contoh project yang sudah disediakan di coding. Oke, terima kasih. Saya kira cukup buat hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan selama live session dari pertama awal sampai sekarang ini berguna buat teman-teman semua dan bermanfaat sharing-sharingnya sehingga bisa bantu teman-teman semua menyelesaikan kelasnya ya. Kalau ada pertanyaan tadi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, lempar aja di sini di di chat nanti aku follow up
itu buat ke teman-teman discussion squad ya supaya dijawab. Oke, seperti itu dari saya. Harapan terakhir ya, satu pesan terakhir dariku, silakan mumpung teman-teman dapat kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya karena kesempatan mungkin tidak datang kali ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita sampai ketemu lagi mungkin di sesi DTS batch selanjutnya ya. Entah itu batch 3 atau batch yang selanjutnya, teman-teman pantau terus aja supaya bisa ikut lagi. Dan kita mungkin bisa ketemu lagi di sesi tersebut. Thank you, terima kasih buat teman-teman semua yang hadir sampai hari ini, dan saya mohon maaf jika selama mengisi sesi ini ada kesalahan atau juga dari teman-teman yang mengisi sesi live session sebelumnya atau mungkin dari teman-teman di coding yang membantu teman-teman ya memfollow atau mereminder ada kesalahan, kita mohon maaf sebesar-besarnya, semoga diterima ya. Thank you, semangat buat teman-teman semuanya, tuntaskan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.